Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin dok, kita mulai dok ya. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rekan-rekan semua dan Dokter Tetu, selaku pembicara untuk hari ini, kita dapat berkumpul kembali di kegiatan pengajian rutin dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang insya Allah hari ini bertemakan fikih salat tarawih yang insya Allah akan disampaikan oleh direktur kita yaitu Dr. Tetu Negara MMRS. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai kita kali ini dengan membacakan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya dipersilakan kepada Departemen Negara MMRS untuk menyampaikan materinya. Tafadhol, Dok. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik, teman-teman, karyawan Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Islam yang insya Allah dirahmati Allah. Pada pagi hari ini saya diberikan amanah oleh kerohanian ya untuk ngebadalin ya. Jadi Ustadz Badal, kebetulan Ustadz Makmur sedang tidak bisa hadir ya karena ada keperluan, sehingga saya diamanahi untuk menggantikan beliau menyampaikan materi fikih salat tarawih. Baik, saya izin share screen ya, Teh Anida ya, boleh ya, Kang Zaka. Nah, kok gini ya? Sebentar ya. Oh, kalau Meet begini ya. Sebentar ya, punten. Harus. Ya, sudah terlihat slide-nya? Slide-nya sudah terlihat? Sudah, Dok. Oke, mangga, sip. Alhamdulillah. Baik, kita pagi ini kita belajar bareng-bareng ya, sama saya juga lagi belajar terkait dengan fikih, materinya yang diambil oleh panitia fikih salat tarawih ya. Saya coba kita arahkan lebih dalam ya tentang qiyam Ramadan ya. Waktu SDT kemarin ya kita sempat kita bahas sedikit ya terkait dengan pembagian di bulan Ramadan ya, bahwa di bulan Ramadan itu ada aktivitas malam ya, ada aktivitas siang ya. Aktivitas malam ditandai dengan qiyam ya, dengan qiyam, dan aktivitas siang ditandai dengan siam ya. Ini sesuai dengan hadis dari hadis riwayat Bukhari Muslim ya, dari Rasulullah SAW menyampaikan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi ini redaksinya hampir sama, kedua hadis ini redaksinya hampir sama.
Yang pertama adalah qoma, ya. Yang kedua adalah soma, ya. Qoma atau berdiri ini dilakukan pada malam hari. Ya, dilakukan pada malam hari, dan soma, saum ini dilakukan pada siang hari. Maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang di bulan Ramadannya, coba kalau pakai ini bisa, ini enggak? Yang merahnya kelihatan ya. Kalau di bulan Ramadannya itu melakukan qoma, ya, barang siapa, man itu merujuk kepada siapa, ya, siapa saja, siapanya begitu luas ya, sangat luas. Maka siapa saja kata Rasulullah, ya. Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia terjemahan kan barang siapa, ya. Tapi man ini sebenarnya menunjuk kepada sesuatu benda, ya, benda. Dalam hal ini adalah manusia, ya, yang petunjukannya tuh luas. Jadi siapa saja gitu ya. Jadi siapa saja yang di bulan Ramadannya itu qoma, ya, berdiri. Siapa saja yang di bulan Ramadannya soma, saum, ya. Nah, syaratnya apa? Imanan, ya, dengan keimanan mereka, wahtisaban, ya. Jadi pertama adalah menggunakan keimanan. Jadi berdirinya ketika malam hari itu menggunakan keimanan mereka. Dan somanya dan saumnya ketika di siang harinya itu menggunakan keimanan. Ya, jadi bukan karena tradisi, ya, bukan karena takut diejek, kok nggak puasa hari ini, atau nggak diejek, kok nggak ikutan taraweh malam ini, gitu ya. Tapi berdirinya dan saumnya itu dengan keimanan. Ya, dengan keimanan. Ya, kenapa? Karena puasa ini memang ditujukan oleh orang-orang yang beriman. Kita balik lagi ke surat Al-Baqarah ayat 183. Perintahnya adalah kepada ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Hai orang-orang yang beriman. Jadi yang tidak beriman itu tidak perlu puasa. Ya. Yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak perlu puasa. Makanya ini orang Yahudi, orang Nasara itu tidak perlu puasa. Ya, kenapa? Nggak ada keimanan. Ya. Jadi berdirinya ketika malam hari ataupun saumnya ketika siang hari itu adalah terkait dengan keimanan mereka. Nah, ya, lalu dilanjutnya apa kata Rasulullah SAW? Wahtisaban. Ya, wahtisaban ini berasal dari kata-kata hasaba, ya, yaitu hisab, ya. Hisab itu artinya apa? Mengevaluasi. Maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah wahtisaban ini di sini adalah serius dari hasaba yuhasibu, ya, yuhasibu ihtisabu, ya. Hasaba yuhasibu ihtisabu, ihtisabu, ya. Ihtisabu itu apa? Ihtisabu itu artinya serius, ya, serius, ya, disertai dengan penuh introspeksi, disertai dengan keseriusan untuk membuktikan keimanan kita, keseriusan untuk menjadikan koma dan soma ini sebagai parameter keimanan kita, ya. Kemudian dilanjutkan juga bukan hanya serius tapi juga melakukan introspeksi, melakukan evaluasi yang terus-menerus, ya. Dan terakhir ikhlas melaksanakannya. Ya. Jadi barang siapa yang malamnya dia qoma, malam bulan Ramadan dia qoma, barang siapa yang ketika siang bulan Ramadan dia soma dengan keimanan mereka dan mereka serius, ya, dan mereka serius dan berintrospeksi, ya, berintrospeksi dan serius sekali dan ikhlas untuk membuktikan keimanan mereka, sekaligus ini merupakan menjadi parameter keimanan mereka, maka kata Rasulullah, ghafira lahu ma taqaddama min dzambih. Ya, ghafira lahu ma taqaddama min dzambih. Nah, saya ingin sedikit sebelum kita masuk ke ghafira lahu taqaddama min dzambih, kenapa
hasaba yuhasibu ihtisaba ini ada kata-kata apa namanya introspeksi. Introspeksi ini berkaitan dengan pembuktian keimanan kita yang sekaligus mengukur parameter keimanan kita. Apa itu parameter keimanan kita? Kita tahu dalam kitab hadis Bukhari ya, di Kitabul Iman itu bab kedua kalau salah ya, di Kitabul Iman hadis yang awal-awal ya, apa namanya di sana dikatakan ya bahwa al imanu yang kudu wa yang kus, iman itu kadang naik dan kadang turun ya. Dilanjutkan lagi ya, imanu yang kudu bil ibadah wa yang kusu bil maksiat. Iman itu dia akan naik dengan ibadah ya, dan akan menurun dengan maksiat. Nah, di bulan Ramadan, di saat semua setan itu dikunci, ya, di semua setan itu dikunci, di saat kondisinya sangat amat memungkinkan sekali untuk beribadah, yang biasanya tidak pernah ke masjid jadi ke masjid, yang biasanya tidak pernah puasa Senin Kamis jadi puasa, ya, yang biasanya tidak pernah membuka Quran jadi tilawah Al-Quran. Ya, bukankah itu bukti bahwa setan sedang dibelenggu? Bukankah itu bukti bahwa Ramadan ini memang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan keimanan kita? Nah, makanya hasibu yuhasibu ihtisabu itu ya, ihtisabu itu bermakna juga membuktikan sebagai parameter keimanan kita. Coba lihat keimanan kita, apakah kita naik atau kita turun? Jadi Ramadan itu juga sebagai pembuktian kita untuk ini loh ya Allah, ini iman kami dan kami mencoba menaikkan keimanan kami ketika bulan Ramadan ini. Bagaimana cara meningkatkannya? Dengan ibadah. Ya, dengan ibadah. Ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Ibadahnya apa? Di malamnya ada qiyam, di siangnya ada siam. Ya. Di malamnya ada qiyam, di siangnya ada siam. Nah, ini untuk membuktikan keimanan kita sekaligus menjadi parameter keimanan kita. Nah, kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang sudah ya melaksanakan di bulan Ramadan itu qoma dan soma ya dengan keimanan mereka dan dengan wahtisaban juga dengan keseriusan mereka ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, jadi ghufirallahu itu berarti ada jaminan. Ada jaminan, ada yang mau diberikan. Dalam hal ini diberikan oleh Allah. Diberikan oleh Allah, kata Rasulullah SAW. Ghufirallahu ini memiliki makna taukid atau penguatan. Kemudian ma, ya. Ma itu sama seperti man. Ya. Tapi man itu kepada benda, tapi kalau ma itu menunjuk pada sifat dan keadaan. Semuanya tanpa kecuali. Ya. Semuanya tanpa kecuali. Ya. Taqaddama min dzambi. Taqaddama min dzambi itu beri seluruh dosanya dari mulai yang lalu sampai saat ini. Dalam hadis yang lain dikatakan ghafirallahu ma taqaddama min dzambi ini ditambahkan sama seperti posisi dia ya, posisi seorang hamba ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Bersih ya. Jadi tanpa dosa sedikit pun. Nah, itulah yang dinamakan nanti di akhir bulan Ramadan itu Idul Fitri. Hari kita kembali kepada fitrah kita. Bersih. Sama seperti bayi yang baru lahir. Tapi apakah kita akan serta-merta mendapatkan kebersihan atau fitrah itu? Tidak. Ada yang harus kita lakukan. Ada sebab, ada akibat, ada sebab. Dan penyebabnya ini yang harus kita lakukan adalah man qama ramadhana imanan wahtisaban dan man shama ramadhana imanan wahtisaban. Jadi dalam bulan Ramadan itu kita hidupkan malamnya dan kita hidupkan siangnya. Kita hidupkan siangnya dengan saum, kita hidupkan malamnya dengan qiyam. Ya, bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Jadi saya ingin masuk ke sini dulu ya. Nah, jadi qiyamu Ramadan artinya kita berdiri ya di malam hari di bulan Ramadan ya, makanya fikihnya qiyamu Ramadan ya. Saya sedikit ganti judulnya.
ya. Jadi apa saja yang kita lakukan, amal-amalan apa yang kita lakukan di qiyam itu, di al-lail itu, ya, di al-lail. Ini kan menunjuknya kepada apa namanya surat Al-Qadar, ya, surat Al-Qadar. Ya. Saya lanjutkan ya, saya lanjutkan. Jadi amalan apa yang harus kita lakukan di bulan di malam waktu Ramadan? Nah, diriwayatkan ini hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, Al-Hakim, An-Nasa'i. Jadi bisa ditemukan di kitabnya At-Tirmizi, bisa ditemukan di kitabnya Ibnu Majah, bisa ditemukan di kitabnya Imam Ahmad, Hakim di Sunan An-Nasa'i juga ada ya, gitu ya. Nah, di At-Tirmizi ini nomor hadisnya 3760, Ibnu Majah 3850 ya. Gitu. Nah, apa yang harus kalau di sana berkata ya, dalam hadis tersebut berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu ya, bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang sebaiknya aku baca bila bertepatan dengan malam itu?" Malam apa yang dimaksud? Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu adanya di mana? Di bulan Ramadan. Tepatnya di mana? Namanya juga malam Lailatul Qadar. Tepatnya adalah di malam hari bulan Ramadan. Nah, ya. Kalau kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka apa yang harus dibaca? Amalan apa yang harus dibaca? Maka Rasulullah mengatakan, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya Allahumma innaka afuwun tuhibbu, sesungguhnya engkau maha pemberi ampunan, ya. Tuhibbul afwa fa'fu anni, ya, dan menyukai orang-orang yang memohon ampunan, maka ampunilah aku. Ya, jadi kalau kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka kita disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk membacakan doa ini. Insya Allah sudah hafal ya. Allahumma innaka afuwun karim. Ya, ada yang mengatakan, ada satu redaksinya dengan afuwun karim, ada yang afuwun ya. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, kalau kita menyebanyakan, ya kita ingin meminta ampun buat suami kita, ya, atau istri kita, atau anak-anak kita. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Begitu, ya. Nah, masalah kuncinya adalah lail, ya. Kuncinya adalah ini adalah amalan di waktu malam. Nah, makanya apa namanya? Di dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, ya. Al-lail, ya, al-lail, ya, jamannya adalah lailatul, ya. Kalau kita ingin menuju ke satu malam, maka tambahkan taknya setelah al-lail, ya. Jadi fi lailatul qadar, ya. Kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan, ya, Al-Qadar. Ya, jadi kuncinya adalah malam hari. Nah, masalahnya siapa yang tahu kapan malam Al-Qadar itu, ya? Siapa yang tahu apa namanya di mana malam Al-Qadar itu? Ada beberapa hadis yang mengatakan malam Al-Qadar itu akan turun 10 hari terakhir. Ada beberapa hadis ya, ada juga yang meriwayatkan bahwa akan turun di malam-malam ganjil gitu. Tapi intinya ini semua adalah apa namanya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu Lailatul Qadar? Nah, makanya para ulama ya sebagai untuk membimbing umat ya, untuk membimbing umat, maka para ulama mengajarkan untuk membaca doa tersebut di setiap malam di bulan Ramadan. Ya, di setiap malam karena kita nggak pernah tahu kapan kita berjumpa dengan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu tidak hanya bisa dirasakan oleh hatinya orang-orang yang beriman, yang mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan. Ya, gitu. Nah, gimana cara bacanya? Cara dibacanya, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, itu bisa dibacakan ketika jeda salat malam antara rakaat dan rakaat. Gimana cara bacanya? Jangan buru-buru katanya, ya. Jangan buru-buru untuk ya Allah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu kan kita mau minta maaf ke Allah. Itu kan kita mengakui bahwa kita tuh punya salah ya Allah, kita punya banyak dosa. Ya.
kami. Ya, kami ingin bersih lagi seperti bayi baru lahir. Sukseskan Ramadan kami. Ya, maka gimana cara bacanya? Jangan buru-buru. Ya, jangan buru-buru. Kita harus minta, kita harus berdoa ini dengan ketenangan. Ya, hati kita tenang, tuma'ninah, ya. Ya, kemudian penuh dengan harapan sehingga ruh kita mendapatkan ketenangan dan kenyamanan ketika kita membaca doa ini. Ya. Jadi jangan buru-buru. Nah, kondisi tidak buru-buru, ya. Kondisi tidak buru-buru, kondisi yang tenang, penuh harapan, nyaman, ya. Itu disebut dengan apa yang namanya tarwihah. Tarwihah. Ya, tarwihah. Jadi kalau kita sholat malam, kita qiyam, ya. Setelah selesai, ya, 2 rakaat kan as-shalatu laila masna masna. Ya, sholat malam itu dua, ya, gitu ya. Nah, kita selesai 2 rakaat, misalnya, atau kita selesai 4 rakaat, ya. Setelah salam, kita tenang, siapkan hati kita, ya. Berikan harapan yang pupuk harapan yang tinggi di dalam hati kita sehingga ruh bisa mendapatkan ketenangan dan kenyamanan. Lalu kita berdoa, Allahumma ya Allah, innaka afuwun karim. Ya. Tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah, ya. Kita rasakan, kita resapi itu ke dalam jiwa kita yang paling dalam. Kita tulus, kita mengakui bahwa kita hamba yang penuh dosa, yang penuh maksiat. Oleh karena itu hanya maafnya Allah yang bisa membersihkan kita. Ya, dan kita ingin menjadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya. Man qama Ramadana iman wahtisam ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ya. Dihapuskan dosa-dosanya yang saat ini sampai yang kemarin-kemarin, sampai yang lalu-lalu, dihapuskan seluruh dosanya. Kita ingin itu. Makanya setiap selesai sholat, setelah salam, kita doakan ini. Nah, sholatnya tentu kan nggak hanya 2 rakaat, ya. Kemudian setelah baca, kita sholat lagi, qiyam lagi, istirahat, berdoa lagi. Nah, kalau ini diulang-ulang, ya, kondisi yang penuh ketenangan, harapan, ya, sehingga ruh mendapatkan ketenangan, kenyamanan. Tarwihah ini kan bentuk tunggal. Kalau kita ulang-ulang terus menerus, ya, terus menerus, jamaknya disebut apa yang namanya tarawih. Tarawih, ya. Makanya ini yang diminta oleh panitia sebenarnya. Jadi bukan mengacu kepada nama sholatnya, tapi suasana sholatnya. Suasana sholat yang penuh dengan ketenangan, yang penuh dengan harapan, sehingga ruh kita mendapatkan ketenangan, kenyamanan untuk berdoa. Ya, itu yang dinamakan sholat tarawih. Gitu, ya. Maksudnya apa? Jangan buru-buru. Ya. Sholatnya yang nyaman, supaya ada pengaruh di jiwa kita. Ya, supaya ada pengaruh pada jiwanya. Kenapa? Bukankah ibadah itu, kalau kita lakukan, itu merubah jiwa kita? Ya, bukankah tilawah misalnya, ya, kita baca Quran. Nah, kata Rasulullah SAW, tilawah itu melembutkan hati. Jadi, kalau kita membaca Al-Qur'annya sudah betul, qiraatul Qur'annya sudah baik, maka yang akan muncul sifat dan sikap yang kemudian keluar dari perilaku kita ketika kita selesai membaca Al-Quran adalah hatinya lembut. Gimana ini? Kenapa saya kalau baca Al-Quran kok hati saya nggak lembut-lembut, tetap saja pemarah, tetap aja suka iri gitu ya. Nah, yang harus dikoreksi, sudah betul belum kita qiraatul Qurannya? Salat, ya. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, kenapa atuh banyak yang mengaku orang Islam tapi maling, tapi korupsi, merampok, membunuh, tapi mengaku orang Islam? Ya, sampai kalau kita dilihat di kamera pakai jilbab, pakai kopiah gitu ya, di ini. Kenapa atuh? Nah, itu
sholatnya belum membuat mereka untuk tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang harus dikoreksi apa? Mungkin belum paham bagaimana sholat yang benar, belum tahu hikmah dari sholat. Nah, sama ini juga. Kenapa harus yang nyaman, harus yang khusyuk, penuh dengan ketenangan, penuh dengan harapan, supaya ada pengaruh buat jiwa kita. Jadi tarawih itu harus berpengaruh bagi jiwa kita. Ini yang namanya salat tarawih ya. Oke, lanjut ya. Baik, kita masuk ke fikih salat tarawih. Ya, jadi historinya ya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW salat di masjid ketika bulan Ramadan itu. Kemudian para sahabat mengikuti. Nah, keesokannya itu semakin banyak. Malam ketiga atau malam keempat mereka berkumpul, tapi Nabi Muhammad SAW tidak keluar lagi. Ketika pagi harinya beliau bersabda, qad ra'aitul ladzi sana'tum falam yamna'ni min khuruji ilaikum illa anni hasyitu an tufrada alaikum wa dzalika fi Ramadan. Ya. Aku melihat apa yang kalian lakukan, ya, bahwa mereka sholat ya di belakang Rasulullah SAW dan tidak ada yang mencegahku keluar menuju kalian, melainkan aku khawatir hal itu kalian anggap kewajiban. Ya, jadi salat tarawih ini hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Jadi kenapa Rasulullah itu tidak membersamai para sahabat ketika para sahabat itu melakukan salat tarawih? Karena khawatir saja, karena ada kekhawatiran salat tarawih ini menjadi salat fardu. Bukan, ya, salat tarawih ini tetap salat sunnah, ya, walaupun sunnahnya ini sangat dikuatkan, muakkadah, ya, begitu. Nah, itu terjadi pada bulan Ramadan. Nah, kemudian di zamannya Umar radhiyallahu anhu, ya, jadi setelah zaman Rasulullah itu, ya, orang-orang itu melakukan salat tarawih itu sendiri-sendiri. Ada yang berjamaah, ada gitu ya, tapi hanya berempat, berenam, kurang dari 10 orang. Jadi di Masjid Nabawi itu kacau, ya, kacau semrawut gitu ya. Ada yang sholat di sini, ada yang sholat di sebelah sana, ada yang sholat di depan, ada sholat di belakang gitu ya. Kemudian ada yang berjamaah berempat, ada yang berjamaah berenam. Jadi kan kondisinya nggak ini gitu ya, nggak tertib gitu ya. Maka pada zaman Umar radhiyallahu anhu, ya, ketika itu Umar keluar, kemudian melihat para sahabat itu sholat tarawih sendiri-sendiri dan semrawut. Akhirnya Umar bin Khattab itu menunjuk Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu untuk menjadi imam sholat tarawih mereka. Lalu Umar berkata, ni'mal bid'atu hazih. Sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Ini ya. Jadi di hadis riwayat Bukhari 2010, nomor hadis 2010. Nah, kemudian ini yang suka bermasalah kan ya, yang ini yang suka kita persoalkan. Ya, jadi jumlah rakaatnya berapa gitu kan? Ya, makana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrata rakaah. Ya, jadi dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah tidak pernah menambah lebih dari 11 rakaat salat malam, baik pada bulan Ramadan atau selainnya. Ini hadis sahih riwayat Bukhari, ya. Nah, saya simpan dulu ya, saya nggak bahas dulu ya. Nah, kemudian bagaimana tarawih ketika di masa sahabat? Nah, pada masa sahabat, khususnya sejak masa Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan seterusnya, ya. Kenapa semenjak masa Khalifah Umar? Karena Umar lah yang meminta Ka'ab bin Ubay itu memimpin sholat tarawih secara berjamaah. Ya, begitu ya. Jadi kenapa di sini dibilangnya setelah sejak masa Khalifah Umar bin Khattab. Ini terjadi kurang lebih ketika tahun 14 Hijriah, ya, 14 Hijriah. Nah, ini diriwayatkan oleh Syekh Said Sabiq ya di Fiqh Sunnah, dan telah sah bahwa manusia sholat pada masa Umar, Utsman dan Ali sebanyak 20 rakaat.
Dan itulah pendapat jumhur, mayoritas ahli fikih dari kalangan Hanafi, Hambali, dan Daud. Berkata At-Tirmizi, ya, At-Tirmizi, ya, Imam Tirmizi, kebanyakan ulama berpendapat seperti yang diriwayatkan Umar dan Ali. Dan selain keduanya dari kalangan sahabat Nabi, ya ini sebanyak 20 rakaat. Itulah pendapat As-Sawri Ibnu Mubarak, ya. Berkata Asy-Syafi'i, demikianlah aku melihat manusia di Mekah, mereka sholat 20 rakaat. Ya. Loh, kok Nabi kan 11 rakaat? Kenapa para sahabat 20 rakaat? Saya simpan dulu ya, saya simpan dulu. Nah, Syekhul Ibnu Taimiyah ketika mengomentari tarawihnya Ubay bin Ka'ab yang 20 rakaat, beliau berkata, nah, kebanyakan ulama berpendapat bahwa itu adalah sunnah, karena itu ditegakkan di antara kaum muhajirin dan ansor, dan tidak ada yang mengingkarinya. Sedangkan ulama lainnya menyunahkan 39 rakaat. Itu adalah perbuatan penduduk Madinah yang telah lampau. Sampai sekarang masih dipelihara tuh, kalau nggak salah di Madinah ya. Masih dipelihara di Madinah. Kenapa? Karena mazhab yang dipakai di Madinah kalau nggak salah Imam Malik ya. Mazhab Imam Malik. Nah, jadi mana yang dipilih gitu kan? Pertanyaannya ya. Nah, dok, yang mana jadi yang dipilih? Yang 11 rakaat, yang 20 rakaat, atau yang 39 rakaat? Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullah ya berkata, ya, was-shawabu anna zalika jami'ah ya hasanun kama qad nassa ala zalikal imamu Ahmad radhiyallahu anhu. Ya. Yang benar adalah bahwa itu semua adalah baik. Yang 11 rakaat baik, yang 20 rakaat baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad radhiyallahu an. Ya, jadi menurut Ibnu Taimiyah ya, kata Ibnu Taimiyah semuanya baik ya. Nah, mazhab Imam Malik adalah 39 rakaat ya, belum termasuk witir. Nah, berkata Imam Zarkani, nah ini kenapa? Jadi kita mulai menuju kenapa Rasulullah itu 11 rakaat. Kenapa kemudian Umar bin Khattab itu 20 rakaat? Kenapa mazhabnya Imam Malik itu ya 39 rakaat atau yang dilakukan oleh penduduk Madinah itu 39 rakaat? Nah ya, gitu ya. Jadi mazhab Imam Malik 39 rakaat belum termasuk witir. Berkata Imam Az-Zarqani, Ibnu Hibban menyebutkan bahwa sholat tarawih dulunya adalah 11 rakaat. Nah, 11 rakaatnya itu mereka membaca surat yang panjang dan itu memberatkan bagi mereka. Ya. Jadi diriwayatkan para sahabat itu ya, ketika mereka selesai melaksanakan salat tarawih itu kan ba'da Isya. Ya, ba'da Isya. Isya kita jam berapa sekarang? 19.20-an ya, kalau nggak salah ya, 19.13 sampai 19.20-an. Ya. Isya kita kan jam segitu ya. Selesai Isya mungkin sekitar jam 8 kurang seperempat. Ya, ada kultum dulu mungkin kita mulai sholat tarawih jam 8. Bayangkan ya, orang dulu itu ya, tarawih 11 rakaat itu dari ba'da Isya sampai menjelang fajar, sampai mau sahur. Malah Abdullah bin Abu Bakar itu mengatakan bahwa kami pernah selesai sholat tarawih ya. Kami pernah selesai sholat tarawih, kemudian kami pulang dan kami mendapati sebentar lagi menuju sholat fajar, maka kami segera memerintahkan pelayan kami untuk membuatkan makanan sahur. Nah, waktu sahar itu sekitar, kata Rasulullah ya, di dalam Sahih Al-Bukhari, waktu sahur itu adalah waktu sekiranya, panjangnya itu sekiranya Abdullah bin Ibnu Mas'ud ya, itu membacakan bertilawah 50 ayat. Itu sekitar 20 sampai 30 menit. Bayangkan kalau kita sekarang waktu subuhnya itu adalah 4.30 lah ya, kita ambil setengah 5. Berarti waktu sahurnya mulai dari jam 4. Maka para sahabat itu dulu melaksanakan 11 rakaat dari mulai jam 8 sampai jam 4 pagi. 11 rakaat. Maka nggak kebayang berdirinya mereka di malam hari. Bahkan sampai ada para sahabat itu yang bawa tongkat. Buat apa tongkat itu? Supaya menahan badan mereka supaya nggak jatuh. Begitu. Nah, bagaimana caranya? Umar melihat
para sahabat kemudian melihat ini umat kalau kita bawa kayak gini bisa pada jatuh nih semua, bisa pada sakit nih semua gitu ya. Sedangkan tarawih itu kan artinya nyaman, tenang gitu. Akhirnya dipecah-pecah tuh sholatnya. Dari yang 11 rakaat menjadi 20 rakaat. Tujuannya apa? Supaya bacaannya ketika berdiri itu bisa lebih pendek. Ya, bacaannya ketika berdiri lebih pendek. Ya, makanya di sini dibilang di Syekh Sabiq ya, Ibnu Hibban menyebutkan bahwa salat tarawih itu dahulunya adalah 11 rakaat. Mereka membaca surat yang panjang dan itu memberatkan bagi mereka. Lalu mereka meringankan bacaan, namun menambah rakaat. Jadi bacaannya dikurangi, rakaatnya ditambah. Maka mereka sholat 20 rakaat, belum termasuk witir. Dengan bacaan yang sedang-sedang. Kemudian dirasakan 20 rakaat ini juga berat, karena bacaannya masih panjang. Bacaannya masih panjang. Ya, lalu mereka meringankan lagi bacaannya, dan rakaatnya menjadi 39 rakaat. Belum termasuk witir. Dan perkara ini telah berlangsung sejak lama. Begitu teman-teman. Ya. Jadi, terakhir mungkin ya, anhu sesungguhnya mereka memanjangkan berdiri dan menyedikitkan sujud, maka itu lebih baik. Dan jika mereka memperbanyak sujud dan meringankan baik, itu juga baik. Maka, dan yang pertama lebih aku sukai. Itu Fathul Bari. Ya, di Fathul Bari. Fathul Bari itu penjelasan dari Sahih Bukhari. Ya, begitu. Jadi, para imam mazhab ya itu tidak mempermasalahkan banyak sedikitnya rakaat. Mereka melihat pada esensinya yaitu ketenangan dan kehusyuan. Ya, jadi jangan sampai nggak khusyuk karena imamnya nggak berhenti baca suratnya gitu ya. Punten ya. Ini kalau kita misalnya ini pengalaman pribadi ya. Kalau kita sholat di Habibur Rahman ya, Habibur Rahman itu kan terkenal di 10 hari terakhir itu hatam ya. Berarti satu harinya, satu malamnya itu 3 juz ya ketika Qiyamul Lail itu ya. Itu kan ya Allah gitu ya, itu baca itu satu rakaat itu Masya Allah panjangnya gitu ya. Kadang-kadang suka nggak khusyuk gitu ya. Nah, kalau ada orang-orang yang memang nggak bisa, kayak saya misalnya, saya nggak bisa kalau panjang-panjang itu, aduh, kehusyuan itu berkurang gitu ya. Berkurang gitu ya. Nah, gimana caranya? Kalau ingin tetap khusyuk, tetap tenang ya, sedikit apa namanya pendekkan bacaannya dan perbanyak jumlah rakaatnya. Nah, kalau membaca surat yang panjang, mereka menyedikitkan jumlah rakaat. Gitu. Jadi intinya apa? Intinya adalah tarawih ini ada pada esensinya, ketenangan dan kehusyuan. Bagaimana kemudian sesuai dengan namanya, ya kita menjadi tenang, kita menjadi penuh harap, ya ada perbaikan dalam jiwa kita ya itu ketika kita berdoa ya itu tarwihah itu ya tarwihah dalam bahasa Arab kalau dikatakan secara bahasa itu artinya duduk ya duduknya ketika kita duduk kita dengan penuh harap kita dengan tenang ya kita dengan khusyuk ya kita memohon kepada Allah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya, kita sadari kesalahan kita minta maaf ya Allah. Hanya Engkau yang bisa memberikan maaf ya Allah. Hamba nggak punya apa-apa ya Allah, tapi hamba ingin masuk surgamu ya Allah. Gitu ya. Subhanallah ya, subhanallah. Intinya adalah ketenangan dan kehusyuan. Ya, jadi bukan masalah jumlah rakaatnya. Karena ini adalah sholat sunnah. As-sholatul laili masna. Ya, terus saja. Ya, kalau kita selesai dua, mau dua berapa kali juga nggak ada masalah. As-sholatul laili masna. Hadis sahih tuh ya. Ya. Jadi sholat malam itu masna, dua gitu. Ya, sampai nanti kita mau ketemu fajar tutup dengan witir. Seperti itu teman-teman. Jadi itu mungkin ya mengenai fikih salat yang lainnya itu sama dengan fikih salat seperti biasa ya, diawali dengan wudu ya kemudian takbiratul ihram ya sampai nanti kemudian diakhiri dengan salam, tidak ada yang berbeda ya. Mungkin di fikih salat tarawih ini yang sering menjadi masalah adalah satu, makna dari tarawih itu sendiri, esensi dari tarawih itu sendiri ya, kemudian yang kedua kapan ini dilaksanakan ya, yaitu setelah sholat isya ya. Kemudian yang ketiga
jumlah rakaatnya. Dan jumlah rakaatnya itu bukan menjadi ikhtilaf ya, bukan menjadi perdebatan. Tapi esensinya adalah tadi ketenangan, kekhusyuan. Kalau kita mau membaca surat yang panjang, maka sedikitkan rakaatnya. Tapi kalau kita mau membaca surat yang pendek-pendek, banyakkan rakaatnya ya. Nah, itu mungkin teman-teman yang bisa diberikan di kesempatan pagi hari ini ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu dan kepahaman buat kita semua sehingga kita semua mampu dengan ilmu ini bisa memanfaatkan bulan Ramadan yang belum tentu kita akan jumpai ya, ataupun nanti kalau misalnya kita jumpai belum tentu kita akan jumpai tahun depannya lagi sehingga kemudian kita harus mengefektifkan Ramadan kita. Nah, ini ada sedikit ya. Jadi sebenarnya ada yang pengen saya berikan ya, ketika ini kan ketika Ramadan itu kita menjumpai banyak waktu-waktu ya. Jadi kayak ketika kita masuk bulan Ramadan, maka ada doanya yang kemarin diberikan ya. Allahumma yang kita bertemu hilal itu ya. Kemudian nanti ketika kita masuk Isya ya, maka kita menjumpai doa ketika nanti malam ya, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah ya, fa'fu anni ya Allah. Kemudian nanti ya setelah ini kan qiyam nih, ini al-lail ya. Dari Isya sampai sahar itu, sampai waktu sahur itu ya, ini kan kita qiyam ya, qiyam kita kemudian salat di lail ini di malam hari ini. Kemudian kita menjumpai waktu sahar. Di waktu sahar juga ada doanya ya. Waktu sahur itu as-saharul mubarakah ya. Di dalam Sahih Al-Bukhari itu ada waktu sahur itu mubarak, barokah. Makanya kita disunahkan untuk membaca doa. Ada nanti doa-doa yang bisa kita bacakan ketika di waktu sahur ya. Tuntunannya ada di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis Rasulullah SAW ya. Jadi ada amalan ketika maghrib, ada amalan ketika isya, ada amalan ketika waktu sahar ya, lanjut ya, kemudian di sahar ke waktu fajar ya, nanti dari fajar sampai maghrib lagi ada amalan-amalan lagi. Nah, ini mudah-mudahan nanti kita ada waktu untuk bisa membahas amalan-amalan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya untuk kita ya dari maghrib, isya, sahar, fajar sampai kemudian maghrib lagi, amalan-amalan apa yang harus kita lakukan ya, yang diajarkan oleh sunnah, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang disunnahkan, sehingga nanti ketika bulan Ramadan tiba kita udah nggak bingung lagi kita mau ngapain ya. Ini waktu sahur kita baca doa apa ya gitu. Atau nanti ketika siang hari, ketika pagi menuju siang kita harus ngapain ya? Sholat apa ya gitu ya? Doanya apa ya? Ya. Jadi kita tahu nanti ya. Kemudian kalau kita mau sedekah, utamanya sedekah ke siapa ya? Apakah ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah? Kalau sunnah utamanya ke siapa? Ya. Hadisnya mana gitu ya. Nah, kemudian kalau kita mau berbuat baik, perbuatan baik yang disukai di bulan Ramadan itu apa? Ya, ada tuh, ya ada itu guideline-nya dari Rasulullah SAW. Ada itu di dalam hadis ya, dan dijelaskan sebagian juga dalam Al-Quran, ya begitu. Nah, ini mudah-mudahan nanti kita ada waktu ya untuk bisa membahas ini semua sebelum bulan Ramadan. Ya, kalaupun misalnya nggak ada waktu, tetap ikuti itu ya. One day one hadis itu, mudah-mudahan nanti dari one day one hadis itu teman-teman bisa mengambil saripatinya ya, sehingga nanti bisa menentukan amalan-amalan apa yang bisa dikerjakan di bulan Ramadan ya, dengan aktivitas kita yang memang padat. Ya, itu saja mungkin teman-teman, Kang Jaka atau Nuhun, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kalau mau ada pertanyaan. Kang Jaka, dikembalikan ke Kang Jaka. Wabarakatuh. Jazakumullah barakallahu fikum kepada materinya. Di sini kita mendapatkan banyak-banyak ilmu lagi ya terkait fikih bulan Ramadan, bahkan terkait fikih asal muasal tarawih itu dari mana tadi, yang asal dari tarawih lalu menjamaknya jadi berapa jumlah rakaat yang sering menjadi perdebatan, baik sedikit ataupun banyak itu sama-sama baik gitu. Jika rakaatnya dikit tadi berarti kan kita memanjangkan surat-suratnya seperti dok ya. Lalu jika rakaatnya banyak
berarti surat yang kita bacakannya itu adalah yang pendek-pendek seperti itu kurang lebih. Namun biasanya yang sering terjadi di Indonesia adalah rakaatnya pendek, tapi suratnya juga ikut pendek gitu. Namun semoga tidak mengurangi esensi atas arti dari tarwihah tadi, yaitu adalah kenyamanan, lalu ketenangan, harapan gitu yang tadi akan membuat roh itu merasakan kenyamanan seperti itu. Oke. Mangga dilanjut ke sesi pertanyaan rekan-rekan. Barangkali ada yang ingin majukan pertanyaan secara langsung, boleh langsung open mic saja. Dan di sini saya sudah mendapat satu pertanyaan via aduk. Kalau bisa dijawab sekarang. Kalau nggak bisa nanti sama Pak Ustadz ya. Ya mudah-mudahan. Enggak. Langsung ke pertanyaan. Pertanyaan adalah, Assalamualaikum dok. Jika ada orang yang sholat tarawih, tapi tidak ikut sholat witirnya dengan alasan mau dilakukan di rumah, apakah boleh seperti itu? Lalu sholat witirnya dilakukan setelah sholat tahajud. Padahal Ustaz, dok, nggak dijawab. Ya. Jadi sengaja tadi nggak bahas soal witir supaya ada yang menanyakan ya. Jadi habis waktunya menjawab yang witir supaya nggak ada pertanyaan lagi. Ya. Oke. Terkait dengan sholat witir, jadi para ulama ini ada dua pendapat ya. Ada dua pendapat. Nah, sholat witir itu kan sholat penutup ya, saat penutup. Jadi saat penutup di waktu malam. Jadi pendapat pertama mengatakan kalau kita sudah melakukan sholat witir, maka sudah, karena kita sudah menutup waktu sholat malam kita dengan witir. Ya, itu pendapat pertama. Makanya kalau teman-teman mengikuti pendapat yang pertama, maka kalau nanti setelah tarawih, kemudian ingin lagi qiyamul lail di malam harinya, ya di nanti subuhnya misalnya ya, ya teman-teman tidak perlu mengikuti sholat witirnya, ya begitu. Nah, tapi ada pendapat ulama yang kedua, ya ada pendapat ulama yang kedua. Jadi sholat yang dibilang menutup sholat itu adalah sholat yang dikerjakan pada saat itu, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sholat tarawih, ya, kemudian kita tutup dengan witir, maka yang ditutup oleh witir itu adalah sholat tarawih yang kita kerjakan, ya. Jadi kita kalau sudah ditutup, kita boleh buka lagi kan, gitu, nggak ada masalah. Dibuka lagi nanti dengan sholat tahajud. Tapi memang karena Rasulullah itu mencontohkan sholat lail itu ganjil, ya maka tidak perlu lagi nanti ditutup sama witir lagi di akhir tahajudnya. Kenapa? Karena nantinya kalau ditutup lagi dengan witir nanti jadi genap, ya. Jadi nanti di akhir tahajudnya tidak perlu sholat witir lagi kalau sebelumnya sudah sholat witir. Jadi kalau ada dua pendapat ya, Kalau kita mengikuti pendapat yang pertama, maka setelah tarawih ya kita tidak perlu witir. Kalau kita mau tahajud malam harinya, nanti sholat tahajud, ya, kemudian nanti tutup dengan witir untuk mengganjilkan, ya, untuk menutup. Nah, kemudian kalau kita mengikuti pendapat ulama yang kedua, jumhur yang kedua, itu boleh, ya, nanti setelah tarawih kita sholat witir, ya, lalu kemudian kita susul dengan nanti sholat tahajud, gitu ya. Kalau saya gimana? Kalau saya mengikuti yang kedua, ya begitu. Kalau saya mengikuti yang kedua, jadi salat taraweh dulu, gitu. Kemudian witir, ya. Setelah witir, kemudian bangun lagi untuk nanti menjelang sahur, ya, untuk salat tahajud seperti itu. Kenapa milih yang kedua? Karena ada hadis juga ya. Jadi kalau kita berjamaah itu kita harus mengikuti imam, gitu ya. Jadi kalau imamnya salatnya 8 rakaat ya kita ikuti 8 rakaat. Kalau imamnya salat 20 rakaat ya kita ikuti 20 rakaat. Gitu. Kalau imamnya witir ya kita ikuti witir. Begitu. Kalau saya mengambil yang itu, gitu ya. Jadi kalau saya seperti itu, gitu. Tapi enggak, kalau yang mau berpandangan yang lebih utama adalah nanti sholat witir itu adalah sholat yang menutup, ya, maka nanti setelah sholat tarawih tidak perlu
sholat witir dulu ya. Jadi ketika selesai sholat tarawihnya ya sudah ya, ketika imam berdiri untuk sholat witir, as-sholatu minal witir rahimakumullah gitu kan biasanya ya, apa namanya, tidak perlu bangkit untuk mengerjakan sholat witir begitu. Jadi duduk saja doa ya, kemudian nanti ketika malamnya sholat tahajud. Nah jangan lupa nanti setelah sholat tahajudnya witir ya, karena harus digenapkan salat malam itu. Seperti itu mungkin apa namanya yang saya ketahui, Kang Jaka. Mudah-mudahan apa namanya, mudah-mudahan bisa sedikit menjawab. Jazakallah khair, dokter. Berarti bisa disimpulkan mungkin dari pendapat satu dan pendapat dua, yang saya tangkap mungkin intinya di setiap malam itu salat kita jumlahnya terus ganjil, mungkin seperti itu, oke? Ya, enggak. Kayak Bang Jack misalnya, Bang Jack mimpin sholat taraweh misalnya di apa namanya, di masjidnya gitu ya kan. Kalau lazimnya nggak mungkin imam itu apa namanya, nggak mungkin imam itu tidak sholat witir ya ketika selesai tarawih gitu ya. Tapi kan kasihan kalau si imam itu nanti kemudian kalau dia punya niat sholat tahajud misalnya, kalau dia sudah selesai witir nggak bisa witir. Makanya mungkin dia bisa diambil pendapat yang kedua gitu untuk yang seperti itu, untuk kasus seperti itu. Nah tapi kalau ada masalah itu karena pendapat tadi bisa, iya, keputus soalnya. Semoga atas pertanyaan tadi hamba Allah bisa terjawab ya. Mangga selanjutnya barangkali ada pertanyaan dari rekan-rekan. ya nggak ada pertanyaan lagi mungkin Kang Nyak. Nampaknya belum ada pertanyaan yang masuk, dok. Ya, alhamdulillah. Izin bertanya, izin bertanya dari saya ke dok. Aduh. Yang biasanya banyak terjadi pada saat di bulan Ramadan, dok ya, itu ada mungkin ada di beberapa daerah yang justru sholat tarawihnya itu tidak dilakukan secara tenang dan tadi mendapatkan kenyamanan. Itu tanggapannya seperti apa ya, dok? Ya, jadi malam ya. Jadi memang ya itu tadi ya, kenapa muncul permasalahan yang pertama kan ya antara sholat tarawih dan sholat tahajud, karena kan kita memisahkan, kalau zaman sekarang kita memisahkan tarawih yang dilakukan di masjid sama tahajud yang dilakukan sendiri ya gitu. Kalau para sahabat dulu kan generasi tabiin itu dulu ya malamnya ya sholat aja gitu ya, dari mulai ba'da isya sampai mau fajar pulang lagi gitu ya, sampai waktu sahur itu ya qiyamul lail, qiyamul ramadan gitu. Jadi nggak ada masalah dulu mah gitu ya. Nah kalau sekarang yang kita dipisah-pisah gitu ya, kata Bang Jack tadi ya, apa namanya, kalau gimana kalau di daerah kita misalnya pakai yang 20 gitu ya, pakai yang 20 tapi ternyata bacaannya cepat begitu ya. Bacanya cepat gitu, kemudian jadi pegal-pegal gitu ya. Jadi ya satu mungkinnya kita harus berikan edukasi pelan-pelan gitu ya. Kita harus berikan edukasi pelan-pelan karena memang itu sudah apa namanya menjadi kelaziman gitu ya. Sekarang menjadi kelaziman.
apa namanya, mungkin juga ada beberapa imam yang sebenarnya ingin memanjangkan begitu ya. Cuman memang kondisi makmumnya juga apa namanya tidak siap untuk itu begitu ya. Jadi mungkin kalau kita melihat fikih dakwah begitu ya, fikih dakwah, daripada kemudian kita panjangkan sholatnya misalnya sampai jam 10, jam 11 gitu ya, atau bahkan sampai jam 12. Ya ikut sih makmumnya. Nah, besoknya nggak ada lagi yang datang. Besoknya nggak ada lagi yang datang karena kecapean semua gitu. Ah, sholat itu malida gitu. Ya, kita mengambil fikih dakwahnya saja ya. Kita ngambil fikih dakwahnya, ya kita bisa apa namanya mengajak orang-orang untuk apa namanya beribadah, lebih banyak orang yang bisa berikut ikut jamaahan di tarawih di masjid begitu ya. Ambil fikih dakwahnya itu, jadi ambil silaturahimnya, kemudian ambil dakwahnya gitu ya, nanti melalui kultumnya, mudah-mudahan dari yang sedikit itu juga bisa konsentrasi ya, bisa kita apa namanya bisa nyaman gitu ya, dan kemudian bisa menghadirkan hatinya ketika sholat ini. Makanya apa disiasatinya ya, bacaannya pendek-pendek mungkin ya, pendek-pendek tapi tetap mungkin ya kita baca dengan tartil seperti itu ya. Kalau Kang Jack jadi imam misalnya, yang terlalu panjang juga, jangan satu ayat bacaan naba misalnya. Nanti itu pernah tuh saya dulu kan idealis banget ya, dulu kan idealis banget. Tarawih itu enggak, tarawih itu pelan-pelan ya. Satu rakaat baca naba. Itu apa makmumnya gitu. Kenapa jadi banyak yang baru? Ya gitu ya. Jadi ambil fikih dakwahnya aja. Jadi mudah-mudahan dengan yang sedikit itu ya, satu, kualitasnya tetap kita pertahankan ya. Kemudian yang kedua, kita bisa lebih mengajak lebih banyak orang untuk datang ke masjid, sehingga mereka dengan rutin datang ke masjid hatinya terikat dengan masjid. Nah, nanti ke depannya justru mereka sendiri yang minta, kok cuman sebentar, kok cepet-cepet. Yang kemarin lucu tuh ya, sedikit ya, ada kisah, ada ini di pengurus DKM gitu ya, di grup pengurus DKM. Jadi ada seorang pengurus ya yang preman gitu ya, tapi pengen jadi pengurus DKM. Bilang ke apa namanya, bilang ke ketua DKM-nya ya, bilang ke ketua DKM-nya, apa ketua DKM mah cenah kan salat di rumah itu 23 ya. Nah, kalau 23 itu biasanya rakaat pertamanya baca surat pendek, rakaat keduanya kulhu ya gitu ya. Jadi setiap rakaat kedua tuh kulhu 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 gitu. Nah, katanya mun mun apa mun taraweh maca surat kulhu orang gak bisa lah jadi imam cenah. Ngerti nggak maksudnya? Ya akhirnya seperti itu gitu. Kenapa? Tapi kan apa namanya itu sudah proses untuk apa namanya hatinya terikat dulu dengan masjid ya gitu ya. Nantinya kalau sudah terikat dengan masjid, nantinya minta sendiri kok, pengen berlama-lama, pengen tenang, pengen nikmat ketika sholatnya gitu. Tapi ketika lebih banyak mayoritas jemaahnya yang uh, kelelahan, baru pulang jam 5 misalnya, kemudian buka langsung aktivitas buka puasa, aktivitas apa namanya sholat isya, kemudian langsung taraweh, lelah, dalam kondisi lelah ya. Ya kita harus mempertimbangkan itu juga gitu ya. Jadi sedikit-sedikit lah gitu ya, sedikit-sedikit kita pahamkan bahwa harus tenang, harus menghadirkan hati ya. Gitu. Kalau untuk kita sendiri gimana? Nah, caranya tadi yang ditanya sama hamba Allah tadi ya. Kalau untuk kita sendiri yang kita ingin meningkatkan keimanan kita, benar-benar gitu ya, kita ingin cari keimanan ya, maka Rasulullah juga sholatnya sendiri juga. Ya, makanya tadi sholat tarawih itu bisa munfarid, bisa sendiri, ya bisa berjamaah. Nah, kalau di masjid dianjurkan berjamaah, seperti yang Umar bilang, ya. Tapi kalau kita lakukan di rumah, ya bisa kita qiyamul lail sendiri, begitu, ya. Itu mungkin Bang Jack. Jadi ada juga masjid-masjid yang mengadakan tarawihnya itu cepat ya, tapi nanti di malam harinya mereka mengadakan qiyamul lail lagi, tahajud lagi. Nah, tahajudnya itu panjang gitu. Nah, karena kenapa di masjid itu mengadakan tahajud yang panjang? Karena ingin mendapatkan itu keutamaan itu. Dan kalau di masjid lebih utamanya beda dengan kalau kita di rumah. Begitu. Ya, itu mungkin Kang Jack. Insyaallah. Semoga ini jadi bekal kita
untuk tadi mangkoma dan mangsoma, kita bisa mendirikan malam kita dengan ibadah-ibadah, dengan perbanyak tilawah, banyak tadarus, lalu berbanyak ibadah-ibadah seperti Al-Quran, kalau tadi tarawih, atau nanti kita tidur dan nanti melakukan tahajud, bahkan sunnahnya pun untuk melakukan sahur gitu ya dok ya. Dan di siangnya kita melakukan siam, soma, bisa menahan hawa nafsu kita, dengan hawa nafsu kita juga sekaligus bisa sambil beribadah yang lain-lainnya. Semoga tetap bisa beraktivitas, tetap melakukan totalitas gitu, tidak menjadi pantangan walaupun dalam kondisi sedang selama Ramadan. Seperti itu dok. Mungkin dok, saya lihat dari kolom chat tidak ada tambahan komentar baik di YouTube atau di Google Meet. Mangga. Hati mohon. Tranjeknya putus-putus suaranya. Ada suara tidak kan? Ada. Sekarang ada. Jadi dok, ada kesimpulan dari dokter terkait hari ini? Iya, baik. Jadi teman-teman, jadi mari kita efektifkan malam hari kita ya nanti di bulan Ramadan. Ingat, ibadah di bulan Ramadan bukan hanya saum saja ya, tapi di malam hari kita juga harus qoma tadi ya, harus qiyam nih. Tadi ya kita ini kan kita optimalkan untuk bisa salat tarawih ya. Minimal gitu ya. Kalau bisa kita lanjutkan dengan tahajud lebih baik lagi ya. Kita rasakan ya, kita berdoa setiap malam, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kemudian memaafkan semua kesalahan kita ya, yang sekarang sampai yang lalu-lalu semuanya, sehingga nanti setelah Ramadan kita benar-benar menjadi yang seperti bayi yang baru lahir. Karena kenapa? Karena sudah dihapus semua dosa-dosa yang telah lalunya. Oke, itu saja mungkin teman-teman, kita tutup ya agenda kita di pagi hari ini dengan berdoa. Allahumma inak auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhussu'ana wa tamim ta'sirana rabbana innaka antas samiul علما وارزقنا فهما ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا زدنا علما وارزقنا فهما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Syukran jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kang Jaka, hatur nuhun. Buat pemaparan ilmunya, semoga kita semua mendapat keberkahan atas ilmu yang mendapatkan kali ini, dan juga kerahmatan semoga tercurahkan kepada Dr. Kato atas penyampaian materinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, mungkin sebagai penutup quotes mungkin untuk hari ini ya. Baik, banyak, baik itu 11 rakaat, 20 rakaat, bahkan tadi 39 rakaat yang dilakukan, itu adalah kategorinya semua baik. Mungkin yang kurang baik itu adalah jika tarawihnya tidak dilakukan. Mungkin itu ya teman-teman ya. Mungkin saja kajian hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan hikmahnya. Mohon maaf apabila ada kata perbuatan yang kurang berkenan. Kita tutup kajian hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan dok, aturan teman-teman.